Bukan suaminya keterlaluan, setannya keterlaluan coy. Bukan, keduanya, setan sama suaminya. Selamat datang di channelnya Opa Uye. Silahkan duduk dan tekan tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan videonya Opa Uye, kalian bisa tekan tombol like. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian ya guys. Ini adalah salah satu bagian kapal pesiar yang dibuat pertama kali ya guys, yaitu mesinnya. Dan mereka ini sedang membuat kapal pesiar Aida Nova. Dan beginilah mereka merakit kapal pesiar ya guys. Mereka itu melakukannya secara pelan-pelan. Dan ini adalah salah satu mesin yang ditaruh di dalam kapal pesiar. Dan disinilah mereka menaruh mesin itu ya guys. Ada dua mesin yang mereka gunakan di dalam kapal pesiar Aida Nova. Dan proses pembuatannya pun hampir selesai. Dan ini proses pengecatan merek Aida Nova ya guys. Wow, keren banget coy, ada matanya loh. Setelah itu kapal pesiarnya dibawa keluar ya guys untuk melakukan peresmian dan juga akan dicek lampu-lampu dari kapal pesiar itu sendiri ya guys. Wow, keren banget coy. Dan ini adalah salah satu kapal pesiar milik dari Royal Caribbean Cruise Line, yaitu Grandeur of the Seas. Kapal ini mengalami kebakaran di bagian belakang kapal pesiar. Kalau nggak salah ya guys, itu adalah tempat merokoknya karyawan kapal pesiar. Mungkin saja api dari rokok itu membuat kebakaran ini terjadi ya guys. Jadi beginilah situasinya. Dan saya pernah kerja di Grandeur of the Seas, dan di sini saya mendapatkan cuan yang lumayan banyak banget sebagai LKA. Wow. Kalau terjadi kebakaran seperti ini, biasanya ada tim Bravo atau tim pemadam kebakaran yang ada di kapal pesiar yang akan memadamkan api tersebut ya guys. Jadi kalau kalian sebagai tim Bravo, jadi kalianlah yang akan memadamkan api tersebut. Dan pada endingnya apinya bisa dipadamkan di saat itu. Dan setelah itu kapalnya tidak akan jalan lagi dan akan melakukan namanya perbaikan ya guys. Dan ini adalah salah satu kapal pesiar Royal Caribbean juga, yaitu Liberty of the Seas, yang menemukan imigran di tengah lautan. Ketika saat itu imigran ini melambaikan tangan kepada kapal pesiar Liberty of the Seas, dan pada endingnya orang-orang ini diambil atau dibantu oleh kapal pesiar tersebut dan dibawa ke daratan ya guys, karena mereka ini adalah imigran. Yang pastinya mereka ini bakalan dikasih ruangan yang spesial, jadi tidak dicampur dengan kru atau tamunya ya. Takutnya itu mereka ini membawa hal sesuatu yang nggak enak banget, misalnya kayak penyakit atau apalah begitu ya, kayak diisolasi seperti itu. Nanti kalau sudah sampai di daratan, mereka ini bakalan dikeluarkan lagi, jadi tidak ikut liburan, mungkin saja dikembalikan ke negaranya masing-masing. Ini untung banget mereka menemukan kapal pesiar. Coba mereka menemukan bajak laut, ya pasti bakalan dicuekin lah ya. Dan ini adalah salah satu life raft yang ada di kapal pesiar ya guys. Jadi life raft itu adalah alat untuk membantu menyelamatkan diri ketika kapal pesiar itu mengalami kecelakaan atau hampir tenggelam. Biasanya ini yang ada di dalamnya itu adalah karyawan kapal pesiar dan juga tamu-tamu yang tersisa. Kalau tamu itu sih biasanya di lifeboat ditaruh ya guys. Kalau kayak begini sih biasanya kru. Nah, ini itu kalian perlu terjun dari atas dan itu sudah ada lubangnya ya, jadi tidak boleh menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan high heel. Kalian itu harus polos, tidak ada barang apapun di dalam tubuh kalian, cuma pakaian aja. Setelah itu kalian nyemplung dari atas sampai ke bawah. Wih, saya pernah merasakan itu coy, kayak mau copot jantung saya ya kalau terjun dari bawah. Takutnya itu kan terjadi cedera kepada saya. Jadi seperti itulah latihan yang kalian harus tahu juga kalau kalian ingin kerja ke kapal pesiar ya guys. Dan ini adalah salah satu kejadian yang terjadi baru-baru ini, yaitu seorang suami melemparkan istrinya ke laut. Dan untungnya si istri ini berhasil memegang handrail yang ada di kapal pesiar dan masih bisa diselamatkan oleh keluarganya yang berada di saat itu. Katanya ya guys, si pria ini dibisikin oleh setan. Yang saya tanyakan itu adalah, setannya tuh siapa? Apakah tuyul? Apakah gerandong? Apakah suster ngesot? Itu yang saya tanyakan ya guys. Keterlaluan ini coy suaminya. Bukan suaminya keterlaluan, setannya keterlaluan coy. Bukan, keduanya, setan sama suaminya. Dan nama kapal yang ditumpanginya itu adalah KMP Salem ya guys. Jadi mereka ini sedang menuju ke pelabuhan
Bakauheni dari Pelabuhan Merak. Wili. Dan ini adalah kapalnya ya guys, kecil banget. Mungkin saja di tengah kapalnya ada, saya tidak mau beropini yang terlalu jauh ya guys, jadi itu saja, oke? Dan ini adalah detik-detik kapal pesiar diluncurkan ya guys. Jadi beginilah prosesnya. Tapi ada orang yang mau masuk ke dalam bawah kapal itu, dan untungnya masih bisa terselamat. Kalian bisa lihat itu, bukan nyari gara-gara namanya itu, bro. Jadi seperti itulah ya. Dan ini adalah salah satu pekerjaan yang dibayar lumayan mahal banget ya guys, yaitu membersihkan bagian bawah dari kapal pesiar. Wow, kalau kalian tertarik dengan pekerjaan ini, kalian bolehlah melakukan itu. Tapi pekerjaan ini lumayan berbahaya sekali karena mereka ini menyelam dekat dengan baling-baling. Seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, kalau baling-baling ini bisa menyedot kalian dan bisa membuat kalian terbang keluar angkasa ya guys. Jadi jangan coba-coba mengambil pekerjaan yang terlalu berbahaya sekali, walaupun bayarannya lumayan mahal. Karena hidup kita itu cuma sekali ya bro, tidak 2 kali. Kalau 2 kali ya bolehlah. Dan ini adalah salah satu kapal yang dibuat oleh negara kita, yaitu Indonesia, yang gagal launching ya guys. Kalian bisa lihat detik-detik kapal itu gagal menyentuh air. Bukan gagal menyentuh air sih ya, gagal berdiri tegak di dalam, bukan di dalam air ya, pokoknya gagal lah, seperti itulah ya. Kalian bisa lihat di sini ya, miring seperti itulah. Ini yang membangunnya ini kayak gimana sebenarnya? Kalau dilihat dari gambarnya ini zaman-zaman dodol seperti itu ya guys. Dan yang paling tidak enak banget, di atas kapal pesiar itu ada orang-orang yang naik di sana ketika kapal ini mau di launching. Kalau seperti ini, mereka itu bakalan jatuh ya guys. Kalian bisa lihat mereka itu loncat dari ketinggian di saat itu. Aduh, ini kok bisa begini ya? Entah siapa yang salah ya coy. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan getarkan loncengnya. Bantu Opa Oyo untuk mendapatkan 100.000 subscriber ya guys. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu. Bye bye.